Shalom Jemaat GPDPLU saya yang Yesus Kristus kasihi. Satu sukacita yang besar karena kita pagi hari ini bisa merayakan Paskah walaupun di rumah. Hari ini hari kebangkitan Kristus dan kita bersyukur untuk kemenangan yang telah diberikan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita segera mulai dengan ibadah kita, pujian, setelah itu kita sambut firman Tuhan. Dan biarlah hari kemenangan ini memastikan keselamatan kita. Mari muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Amin, haleluya. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat rohmu dalamku, kulihat kuasamu. Mari sama-sama, Kaulah Kristus. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat rohmu dalamku, kulihat kuasamu. Kulihat kuasamu. Kulihat kuasamu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Di hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan ini ya Bapa, kami akan bersujud, bersyukur, beribadah kepadamu ya Bapa. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah pagi hari ini. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, datanglah kebenaran, damai sejahtera, sukacita ilahi bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus sama berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur bersama para kudus dan para saleh-saleh Kristus di seluruh dunia hari ini dengan satu kemenangan besar dalam kebangkitan Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Puji nama Tuhan. Kita baca Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita baca Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-6. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mencatat seperti ini. Saya ambil dari ayat yang ke-5. Ketika murid-murid itu mereka datang, perempuan-perempuan itu mereka datang untuk mencari Yesus dan ingin merempah-rempahi Yesus di kuburnya. Ayat yang ke-5 mulai, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, luar biasa. Dengan kebangkitan Kristus yang begitu hebat, yang menggoncangkan dunia. Ketika wanita-wanita itu mereka datang untuk merempah-rempahi atau mencari
Yesus dikuburnya, kedua malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus masuk lembah maut dengan cara yang mulia. Tuhan Yesus ketika diturunkan dari kayu salib itu, Dia masuk ke dalam kubur itu, Dia tinggal di dalam lembah maut itu dengan cara yang mulia. Walaupun para musuh-musuhnya yang dengki kepada Dia, para musuh-musuhnya yang membenci Dia, para musuh-musuhnya yang ingin mempermalukan Yesus lewat kematiannya. Mereka ingin mempermalukan Yesus lewat kematiannya. Namun Ia bangkit dengan cara yang hebat. Dia bangkit dengan cara yang ajaib. Dia bangkit dengan cara yang mulia. Dan berikut ini kita melihat dampak dari kebangkitan Yesus yang adikodrati itu bagi kita. Dampak dari kebangkitan Kristus yang ajaib itu bagi kita. Sekali lagi, dampak dari kebangkitan Kristus yang adikodrati itu bagi kita. Yang pertama, dengan kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut dan alam semesta. Haleluya. Kebangkitannya pagi hari ini itu membuktikan bahwa Yesus Kristus Dia berkuasa atas maut dan alam semesta ini. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 4, Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu begitu luar biasa peristiwa kebangkitan itu. Ayat 2 mulai berkata bahwa maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Luar biasa peristiwa kebangkitan yang begitu hebat. Yesus kita membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut dan atas alam semesta ini. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini satu kebangkitan yang luar biasa. Walaupun kubur itu dimeterai dengan meterai pemerintah pada saat itu, dijaga oleh pasukan Romawi, tetapi mereka tergoncang, mereka semua pingsan, mereka jatuh tersungkur dengan melihat kekuatan kuasa Allah yang besar dalam satu kebangkitan, yaitu kebangkitan Kristus. Jemaat, kebangkitan ini begitu hebat. Dia berkuasa, oleh sebab itu Dia dibangkitkan. Maut, Dia berkuasa atas maut dan alam semesta. Kalau Wahyu pasal 1 ayat 18 firman Tuhan berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya." Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jemaat Tuhan, mari mengimani bagian ini. Maut adalah musuh manusia yang tidak dapat ditaklukkan. Sejak berabad-abad manusia tidak dapat menaklukkan maut itu, mengalahkan maut itu. Tapi kita bersuka cita, kita punya Yesus yang berkuasa atas kematian. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dia adalah sang penakluk kematian. Dia adalah sang penakluk kematian atau maut itu. Sehingga firman-Nya berkata dalam Kisah Para Rasul, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut telah dikalahkan di dalam kemenangan Kristus hari ini. Alam semesta tunduk, takluk kepadanya. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dia begitu hebat. Ketika Dia ada di bumi ini, angin, gelombang diredahkan. Bahkan orang-orang yang sakit, berbagai macam penyakit disembuhkan. Orang-orang mati pun dibangkitkan. Mengusir roh-roh jahat. Dia menaklukkan alam semesta ini. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, nubuat-nubuat Alkitab terbukti digenapi di dalam Yesus. Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama di dalam PL telah digenapi di dalam Yesus sebagai sentral keselamatan kekal itu. Perkataan-perkataannya berkuasa dan mengandung kebenaran-kebenaran yang kekal. Jadi bagian pertama ini, Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut dan alam semesta. Bagian yang kedua, dampak dari kebangkitan Kristus itu. Dampak dari kebangkitan Yesus yang adikodrati itu, atau supranatural itu. Kita lihat yang kedua, kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi,
Ini satu hal yang begitu luar biasa. Dengan kebangkitan Kristus pagi hari ini, benar-benar dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Kalau kita lihat Alkitab di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat, mari kita baca sama-sama. Roma pasal 1 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dia begitu luar biasa, begitu ajaib bagi setiap kita. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Kita harus bersukacita karena kita menyembah dan melayani juru selamat penakluk kematian. Haleluya. Kita harus bersukacita, kita berbahagia, kita harus menyembah dia, memuliakan dia, menari-nari bersukacita bagi dia hari ini. Karena kita melayani juru selamat penakluk maut itu, penakluk kematian itu. Dan dia yang juga dapat membangkitkan kita dari kematian kita. Dia juga yang dapat membangkitkan kita pada akhir zaman nanti. Satu sukacita luar biasa. Karena Yesus luar biasa, dia akan mampu menolong kita. Dialah buah kebangkitan yang sulung itu. Dia akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah Allah oknum kedua dari Tritunggal Allah dalam lembaga sorgawi itu. Kemenangan-kemenangan luar biasa dia kerjakan bagi kita. Di sini terlihat keilahian daripada Kristus Yesus itu, karena dia mampu membangkitkan. Keilahian itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Keilahian, kealahan daripada Kristus Yesus itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Mengapa? Karena di dalam 3,5 tahun pelayanannya, Lazarus dibangkitkan, yang telah membusuk 4 hari dibangkitkan. Dia membangkitkan juga seorang anak di Nain. Bahkan dia membuat air yang biasa menjadi anggur yang berkualitas nomor 1. Bahkan dia pun melakukan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Dengan kematian Lazarus dan kebangkitannya dengan firman dan kuasa Yesus itu telah menunjukkan keilahiannya. Jadi kalau dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, dia pasti mati dan tidak pernah bangkit lagi. Tetapi kita bersyukur dia sang penakluk maut itu. Hanya anak Allah, hanya Allah yang bisa mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan itu kepada kita sebagai gerejanya. Kebangkitannya meneguhkan iman murid-muridnya. Kebangkitannya meneguhkan iman eklesia, para kudus dan orang-orang saleh di seluruh dunia ini. Kebangkitan itu begitu luar biasa. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, murid-murid bersembunyi di balik pintu-pintu yang rahasia, terkunci. Tetapi dengan tubuh kebangkitan itu, tubuh kemuliaan itu, dia dapat menembusi tembok-tembok, pintu-pintu yang terkunci dan berjumpa dengan murid-muridnya. Dan dia meneguhkan mereka. Kleopas dan temannya yang berjalan ke Emmaus, dia beserta mereka dari pagi hari sampai petang hari. Dan dia menampilkan diri, Alkitab katakan kurang lebih kepada 500 orang dalam kebangkitannya. Bahkan Thomas yang tadinya tidak mengakui bahwa dia telah bangkit, ketika Yesus menampakkan diri kepadanya setelah 8 hari itu. Dia mencucukkan jarinya ke lubang di tangannya yang dipaku. Dan dia menaruh tangannya pada lambungnya yang tertusuk. Dia menyembah Tuhan. Dia mengakui bahwa dia adalah Allah. Jadi bagian yang kedua, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Allah. Dia adalah anak Allah, datangnya dari sorga. Haleluya. Dampak dari kebangkitan Yesus yang adikodrati pada bagian yang ketiga, yaitu kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ia sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita bisa lihat Injil Yohanes pasal 21, itu berbicara, menceritakan atau mengisahkan tentang setelah kematian dan dia dibangkitkan. Jadi peristiwa Yohanes 21 ayat 5 sampai 13 itu adalah peristiwa kebangkitan Kristus. Kita lihat Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita lihat firman Tuhan di sana, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus bagi setiap kita. Mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Waktu itu Petrus dan teman-teman
Sudah tidak mau lagi menjala manusia. Mereka kembali untuk menjala ikan. Artinya tidak lagi berkomitmen menjadi murid Yesus. Mereka mau kembali di Danau Galilea atau Tiberias pada saat itu. Maka pada saat itu Yesus datang kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, ini yang luar biasa, mereka melihat api arang di atasnya, ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyaknya itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kisah ini mengisahkan bahwa kebangkitan Kristus hari ini membuktikan bahwa Dia masih sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Murid-murid mungkin berpikir tentang perut mereka berpikir tentang hal yang ekonomi. Yesus sudah mati, siapa lagi sebagai penopang hidup kami? Tapi saya ingin beritahu satu rahasia firman Tuhan yang luar biasa, bahwa dengan kebangkitannya, Dia masih mampu menyertai kita, memberkati kita sampai hari ini. Bahkan di dalam kekuatan rohnya, kemampuannya mampu menembusi ruang dan waktu. Petrus bersuka cita, murid-murid mereka bersuka cita karena ada ikan-ikan yang begitu banyak. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, berbahagialah kita yang tidak melihat. Kata Alkitab, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Sekarang di dalam rohnya, di dalam roh Kristus, Dia ada setiap waktu dengan kita, di mana saja dan kapan saja. Apakah kebutuhan-kebutuhanmu? Dia mampu mencukupinya dengan kekayaan kemuliaannya, kata firman-Nya. Yesus adalah sumber kehidupan dunia. Yesus adalah tempat bergantungnya seluruh dunia. Dia maha dahsyat dan maha hebat. Dia berkata, "Akulah roti kehidupan. I'm the bread of life." Akulah air kehidupan. I'm water of life. Akulah terang dunia. Akulah terang hidup. Akulah garam dunia. Dan di dalam Yesus terletak seluruh kebutuhan dunia. Dan Dia adalah sumber kehidupan itu. Apakah yang engkau ragukan hari-hari ini? Dia Tuhan yang mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan pribadimu, kebutuhan rumah tanggamu, kebutuhan gerejamu, kebutuhan kotamu, kebutuhan kampungmu, kebutuhan negaramu. Dia mampu melakukannya. Kalau engkau beribadah, berarti engkau sedang melayani Dia. Hari ini kita sedang melayani Dia, Dia yang terbesar itu. Kita sedang melayani Dia di jamuan mejanya yang kudus itu. Jadi kebangkitan Kristus bagian yang ketiga mampu atau membuktikan bahwa Dia sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Bagian yang keempat, kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah untuk meneguhkan kembali panggilan kita. Jadi kebangkitan Kristus akan meneguhkan kembali panggilan kita. Jadi kebangkitan hari ini, di hari kebangkitan, hari kemenangan ini, untuk meneguhkan panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Petrus pergi kembali lagi menjala ikan. Yesus berdiri di tepi pantai Tiberias itu, di tepi Danau Galilea itu, menunggu sampai mereka menarik ikan dan mereka sarapan. Setelah itu Petrus diinterogasi oleh Yesus sendiri. Yesus ingin merevolusi karakter Petrus. Yesus ingin menginovasi karakter Petrus dengan menaruh tanggung jawab yang besar. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali pertanyaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa kembali ke danau lagi? Kenapa kembali ke jaring lagi, ke perahu lagi? Tugasmu menjala manusia. Tugasmu menginjil, pemberitaan Injil. Sekarang gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus bertanya. Pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan yang penting untuk semua orang percaya, hamba-hamba Tuhan hari-hari ini.
Gembalakanlah domba-dombaku. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kisah Petrus benar-benar adalah kisah kita semua. Kisah Petrus adalah kisah kita semua. Kisah Petrus adalah kisah bagi semua hamba-hamba Tuhan, bagi semua orang percaya. Kita sedang diproses seperti Petrus. Dari ikut Yesus, menyangkal Yesus, kembali ke danau, sedang dipulihkan. Kita semua sedang diproses hari-hari ini. Untuk menjadi alat yang tangguh di tangan sang penjunan itu. Bukan saja Petrus diproses, hari ini kita pun diproses. Virus corona sedang melanda dunia. Apakah kita tetap melayani Tuhan? Apakah kita tetap menjadi jemaatnya? Apakah kita tetap menjadi gembala-gembala dan para pendeta? Kasihilah Tuhan Allahmu dalam pekerjaannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Memang Yesus bertanya 3 kali. Kata Petrus, benar Tuhan, aku pileo kepadamu. Aku mengasihi engkau. Cuma sampai di situ. Yesus bertanya lagi. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, aku pileo, aku mengasihi engkau. Itu yang Yesus masih bertanya. Karena cuma satu kata pileo. Di situ cuma love, cuma kata mengasihi. Yesus bertanya yang ketiga kali lagi. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau, engkau mengasihi aku benar-benar, tulus, sungguh. Sebab agapau di sana menunjukkan kepada truly love atau benar-benar mengasihi, benar-benar mencintai. Ini bukan kasih yang biasa, tapi kasih yang benar-benar tulus, ikhlas. Itu yang diminta, truly love, agapau atau agape di sana. Tuhan minta benar-benar harus mengasihi dia dalam pelayanan ini. Orang-orang yang mengasihi Kristus benar-benar, mengasihi Kristus dengan tulus dan ikhlas, mereka pun akan mengasihi jiwa-jiwa dengan tulus dan ikhlas tanpa mengambil keuntungan daripada jemaat-jemaatnya. Puji nama Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus meneguhkan kembali panggilan kita. Petrus, Tuhan telah meneguhkan dia kembali. Dan kita tahu di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2, ketika dia dipulihkan, Roh Kudus turun atasnya. Sekali berkhotbah yang pertama, 3.000 jiwa bertobat. Dia dipulihkan dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kita berdoa, biarlah Tuhan memberi kasih-Nya atas kita untuk mengasihi umat-umat Tuhan. Sampai Petrus menjadi martir. Dia mati bagi Kristus. Dan dia disalibkan, kepalanya ke bawah dan kaki ke atas. Hanya untuk Tuhan. Yang terakhir, kebangkitan Kristus adalah untuk menyertai kita dalam pemberitaan Injil Kerajaan-Nya. Sekali lagi, kebangkitan Kristus untuk menyertai kita dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Matius 28 ayat 19 sampai 20 firman-Nya berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka tentang firman Tuhan. Dan percayalah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penginjilan kita, pemberitaan Injil yang kita lakukan, itu adalah pekerjaan Allah. Dia bertanggung jawab untuk menyertai kita. Apa yang engkau pakai, apa yang engkau minum, apa yang engkau makan, seluruh kehidupanmu secara kompleks akan menjadi tanggung jawab Sang Gembala Agung yang mengutus kita untuk memenangkan dunia bagi kerajaan-Nya. Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman dalam pemberitaan Injil. Dan ingat, ini misi Allah, ini misi pengutusan Allah. Ini bagian dari Missio Dei, bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan sinode, bukan pekerjaan klasis atau daerah atau pusat atau wilayah. Tapi ini adalah pekerjaan Allah yang diberi tanggung jawab kepada gereja, kepada kita. Oleh sebab itu mari kita menghormati Tuhan. Dan ini langkah-langkah yang luar biasa. Allah mengutus kita ke dalam bendangnya. Allah mengutus kita ke dalam kebun anggurnya. Allah mengutus kita ke dalam dunia penginjilan ini untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Ini adalah langkah-langkah visioner bagi ujung-ujung bumi. Ini adalah langkah-langkah visioner bagi setiap tempat yang terisolasi. Ingat, kuasa kebangkitan akan menyertai kita dalam pemberitaan Injil. Dia maha kuasa, dia hebat, dia akan terus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita di hari kebangkitan ini, di hari Paskah ini. Jemaat El-Usai, GPDP El-Usai, Yesus Kristus kasihi. Inilah pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati. Ada saya sekarang di Pulau Jawa dan jemaat sekalian ada di Kota Jayapura di Papua. Dan sementara virus corona memisahkan kita, tetapi firman-Nya
akan mengglobal. Kuasanya mengglobal untuk menguasai setiap sisi ruang dan waktu di seluruh dunia. Kiranya firman Tuhan ini menjamah kita semua, membangkitkan kita, memberi kita motivasi-motivasi ilahi, agar kita berdiri di atas kuasa kebangkitan itu dan menjadi pemenang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Segala macam kutuk apapun diputuskan dan digantikan dengan berkat kemuliaan Allah nyata atas kita. Kita akan berdoa, kita muliakan Tuhan. Setelah itu kita mengakhiri perjumpaan kita dalam ibadah dan khotbah ini. Kita mau katakan puji Tuhan, haleluya, karena Dia besar. Puji haleluya, puji namanya, puji dan bernyanyi, puji kuasanya, puji kuasanya. Mari jemaat sekalian katakan puji haleluya, puji haleluya, puji namanya, puji namanya, puji dan bernyanyi, puji dan bernyanyi, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Mari sama-sama puji haleluya, puji haleluya, puji namanya, puji dan bernyanyi, puji dan bernyanyi, puji kuasanya, puji kuasanya. Mari angkat suaramu, puji haleluya, puji namanya, puji dan bernyanyi, karena kasih-Nya. Puji haleluya, puji haleluya, puji namanya, puji dan bernyanyi, puji dan bernyanyi, puji kuasanya, puji haleluya, puji namanya, puji dan bernyanyi, puji dan bernyanyi, karena kasih-Nya. Puji dan bernyanyi, haleluya, puji dan bernyanyi, karena kasih-Nya. Puji dan bernyanyi, karena kasih-Nya. Terima kasih buat kebangkitan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah menaklukkan maut dan alam semesta. Engkau telah menampilkan diri dan memberitahukan kepada dunia bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Engkau tidak terbatas, Engkau hebat dan luar biasa. Kebangkitan-Mu mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Kebangkitan-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kebangkitan-Mu memastikan keselamatan kami. Dan kebangkitan-Mu menyertai kami ya Tuhan di dalam tugas-tugas pemberitaan Injil sebagai eklesia, sebagai gereja-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa berkati jemaat-Mu GPDP El Usai Waena ya Bapa, bahwa mereka Tuhan berkati setiap rumah-rumah tangga, berkati setiap keluarga pribadi, pekerjaan mereka. Tuhan pun hamba berdoa lindungi mereka dari COVID-19 Corona. Tuhan hamba berdoa untuk semua orang-orang percaya, berikan perlindungan. Firman-Mu berkata, di akhir zaman aku akan membuat perbedaan di antara orang-orang yang beribadah kepadaku dan orang-orang yang tidak beribadah kepadaku. Nama-Mu dimuliakan, keluar masuk mereka diberkati, lumbung-lumbung mereka dipenuhi ya Tuhan, sehingga mereka melihat kemuliaan Allah. Terima kasih ya Bapa.
Kuasa kebangkitan memberi sukacita bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh dunia, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk tanah Papua Tuhan. Bawa terus dalam kekuatan kemuliaan-Mu. Pimpin ya Bapa. Hujani negeri kami dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Biar nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bantulah pemerintah Bapak, tolonglah seluruh pemerintahan di Republik Indonesia, Bapak Presiden, para gubernur, bupati, wali kota, sampai pemerintahan paling terendah. Agar mereka mampu dengan hikmat Tuhan untuk membatasi dan menyelesaikan virus yang sedang ada hari-hari ini yang menakutkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mampu menyembuhkan, Engkau Tuhan yang mampu membangkitkan, menghidupkan. Kembalilah pulang ke rumah kita masing-masing, tinggallah dan beraktivitas dalam rumah masing-masing dengan kasih anugerah yang datang dari Allah yang Bapa kita lewat perantaran anaknya Yesus Kristus dan lewat persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin.